Sorotan dari Pesta Bola Dunia 2026, Saudara. Pemain muda timnas Spanyol Lamine Yamal berharap kemenangan atas Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 sebagai hadiah terbaik di hari ulang tahunnya yang ke-19. Yamal yang genap berusia 19 tahun pada 13 Juli kemarin juga mengungkapkan timnya tidak hanya sekedar mau masuk final Piala Dunia. Ia berharap bisa membantu Spanyol memenangkan Piala Dunia seperti yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Timnas Spanyol berada dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi saat berhadapan dengan Prancis nanti. Spanyol sudah 2 kali beruntun mengalahkan Prancis, di mana terakhir kali mereka menyingkirkan Prancis di semifinal Euro 2024. Bueno, gracias a todos por venir a mi cumpleaños y no sé, no he recibido muchos regalos tampoco, de momento. Tengo que ver a mi familia aún. Pero bueno, yo a mí me regalaría pues una victoria mañana y poder ir a Nueva York. Sementara itu Prancis juga termotivasi untuk mengalahkan Spanyol di semifinal karena hari pertandingan bertepatan dengan hari kemerdekaan Prancis 14 Juli. Pelatih Prancis, Didier Deschamps, menyebut pemainnya akan memberikan segala upaya dalam pertandingan tersebut. Ia menyebut timnya belum puas hanya sampai semifinal. Menurutnya Spanyol memang tim yang bagus, namun Prancis pun merupakan pesaing yang tangguh. Évidemment que le 14 juillet, c'est un jour symbolique pour la France, pour toutes les Françaises et les Français. C'est la première fois, je sais pas, je n'avais pas ce détail-là. Et est-ce que ça peut être un jour? On va tout faire en tout cas. On sait qu'on est programmé là et on sait l'objectif qui est le nôtre, même si l'Espagne veut ça aussi, aller chercher cette place en finale. Mais aujourd'hui, voilà, on ne va pas se satisfaire d'être dans le dernier carré, même si c'est beaucoup de fierté et tout ce qu'on veut. Mais voilà, on est compétiteurs, donc on va tout faire pour que cette soirée soirée, c'est début d'après-midi ici, se passe très bien pour nous. Saudara, dini hari nanti laga semifinal Prancis versus Spanyol akan digelar di Dallas, Amerika Serikat. Laga ini akan mempertemukan dua tim dengan identitas atau gaya permainan yang berbeda. Lalu siapa yang akan unggul? Strategi apa yang akan dimainkan kedua tim? Kita bahas bersama analis sepak bola, Bung Gita Suwondo. Selamat malam, Bung Gita. Selamat malam. Masih semangat ya? Apalagi sudah masuk semifinal nih. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan bacakan beberapa data dulu. Yang pertama soal ada head to head antara Mbappe dan Lamine Yamal, dan timnas Prancis berkostum militer ini ya, ala Napoleon nih. Dan ini kita lihat ada beberapa statistik. Kalau Prancis versus Spanyol, Prancis 13 kali menang, 7 kali imbang, dan 18 kali menang Spanyol. 2 pertemuan terakhir Spanyol menang. Nah, setelah itu ada juga dua tim ini yang memiliki statistik unik juga. Antara lain Prancis versus Spanyol yang bertemu di babak semifinal. Kalau kita lihat head to head datanya, dari 38 pertemuan, Spanyol lebih sering menang ya. Tadi sudah kita lihat 18 kali. Dan dua tim ini memiliki motivasi tinggi laga nanti. Prancis tentu memburu kemenangan demi 3 kali tampil di Piala Dunia secara beruntun. Sedangkan Spanyol ini merupakan semifinal keduanya di ajang sepak bola terbesar di dunia. Dan jika lolos ke final, tentu tim Matador berharap bisa mengulangi prestasi menjadi juara seperti tahun 2010 lalu. Nah, ini kalau lihat statistik tadi, nanti kita lihat statistiknya tadi ada head to head antara Prancis dan Spanyol. Kita lihat ya 13 kali menang Prancis, 18 kali menang Spanyol, dan 7 kali imbang. Sebenarnya Spanyol secara statistik agak unggul ya, agak unggul pertemuan. Bahkan dan 2 kali pertemuan terakhir Spanyol terakhir di 2024 ya, di Euro 2024 Spanyol menang 2-1 di semifinal juga. Tahun lalu bahkan mereka ketemu di semifinal di Euro Nations League ya, di betul. Jerman pada saat itu, di mana Spanyol menang 5-4 dengan mereka unggul 5-1 lebih dulu. Oke. Kemudian 10 menit terakhir justru Prancis yang mengecil ketinggalan. Artinya daya gedor Prancis ini yang luar biasa. Mereka bisa cetak gol di menit-menit akhir, itu yang harus diwaspadai Spanyol, walaupun secara head to head Spanyol di atas mereka. Oke, head to head Spanyol di atas mereka. Kalau bicara dua pemain ini menarik.
Mbappe memang kita lihat unggul lah ya produktivitas golnya sekarang. Tapi Lamine Yamal masih satu. Tapi kalau dilihat kebalikannya di klubnya, sepertinya Mbappe lebih di bawah Lamine Yamal. Ya. Ini dua ujung tombak yang apakah permainannya sudah terbaca atau bagaimana Bung Gita? Sebenarnya kalau kita bicara di klub lebih karena apa ya? Mbappe secara individu oke. Tapi secara tim kan dia tidak bisa membawa timnya. Ada aja masalahnya di Real Madrid itu. Ada artinya bahwa Mbappe yang dianggap sebagai pahlawan, dianggap sebagai leader mereka justru tidak memberikan 100% karena dia tidak maksimal di klub. Dia lebih apa ya? Tidak melihat sosok pelatih di Real Madrid terutama dalam satu musim terakhir ini baik Xabi Alonso maupun Arbeloa itu bisa apa ya? Dia percaya untuk bisa mengangkat tim. Ini jadi kamar ganti lah yang jadi masalah. Sebaliknya Lamine Yamal siapapun yang menjadi pelatih kan dia masih muda, dipercaya dan semuanya Lamine Yamal memberikan yang terbaik bagi Barcelona. Oke. Tapi kalau melihat gaya bermain kedua pemain ini, Mbappe sebenarnya versatile juga. Yes. Dua tim juga bisa kita gabungkan kalau melihat karakter Mbappe yang menunggu umpan-umpan matang dari Michael Olise, sementara Lamine Yamal adalah pengumpan yang juga sekarang ini produktif ya, memberikan assist. Melihat style of play keseluruhan Prancis dan Spanyol dilihat dari dua pemain ini bagaimana? Sebenarnya kalau kita bicara Mbappe ini, kenapa Mbappe luar biasa di Prancis adalah kepercayaannya dia kepada Didier Deschamps. Tahun 2018, tahun 2022 dia kan mainnya di kiri. Dipercaya sebagai sayap kiri. Dia bikin gol 4, kemudian bikin gol 8. Tapi setelah hilangnya Giroud, kan dia menjadi center forward nomor 9. Artinya dia dipasang dimanapun, dia percaya bahwa itu pilihan Deschamps yang terbaik. Dan dia memaksimalkan hal itu. Lamine baru terbukti di Euro. Dia mencetak gol demi gol. Kalau sekarang kan dia baru mencetak 1 gol. Bahkan ada yang bilang bahwa Lamine Yamal belum memberikan hal yang terbaik bagi dia. Balik-balik lagi, Mbappe luar biasa di 3 Piala Dunia. Tapi di Euro kan dia biasa-biasa aja. Lamine Yamal baru terbukti di Euro. Piala Dunia oke, sampai semifinal. Tapi kan banyak juga bukan kontribusi dari Lamine Yamal sendiri. Oke, berarti impact dari kedua pemain ini juga cukup berpengaruh untuk tim ya? Harusnya seperti itu ya. Karena Lamine Yamal pun baik dalam hal assist walaupun dia tidak banyak cetak gol. Oke. Ini kita lihat ada statistiknya, 6 kali main di ajang ini, lalu Mbappe sudah 8 gol, sementara Lamine Yamal baru 1 gol. Nah, meskipun jadi goal getter 8 gol, tapi rajin juga Kylian Mbappe ini memberikan assist, sudah 3. Sementara ternyata Lamine Yamal tidak banyak memberikan assist ya. Dia creating chancesnya ya. Ada gol-gol yang openingnya datang dari dia, tapi assistnya dari orang kedua yang dia beri umpan. Itu ada 4 gol Oyarzabal itu 3 diantaranya adalah opening dari Lamine Yamal. Oke. Bicara strategi keseluruhan Prancis melawan Spanyol, kira-kira akan memasang formasi yang sama? Karena saya lihat di Spanyol punya 2 pivotal di tengah, Prancis juga punya 2 pivotal di tengah. Masih akan sama kira-kira? Kayaknya akan sama. Kemudian Mbappe dan Oyarzabal yang akan di depan. Balik-balik lagi, kalau kita bicara Spanyol kan kemampuan mereka untuk kontrol tempo permainan. Mereka bisa main kencang, main luar biasa lawan tim-tim yang di bawah mereka. Tapi lawan Portugal kan mereka mengendorkan permainan, membuat pertandingan jadi boring, jadi agak membosankan. Nah, Prancis kan nggak sama sekali boring ya. Dalam 6 pertandingan yang sudah mereka mainkan kan kita disuguhkan dengan penampilan yang langsung straightforward, langsung cetak gol. 4 pemain ini luar biasa. Kalau Spanyol bisa menghentikan mereka untuk lebih bermain slow, untuk bermain lambat, walaupun kita jadinya boring. Betul, itu sangat dibenci Prancis. Iya, sangat dibenci Prancisnya. Ini kenapa Prancis secara head to head selalu kalah. Orang bilang bahwa Spanyol itu kryptonite-nya Prancis. Kenapa? Karena ya dia membawa permainan agak lebih lambat, tapi kan buat penonton nggak enak ya, penonton lambat. Dengan gaya Prancis yang selalu cepat, kalau dibikin lambat kan kemarin Portugal lah contohnya, dibikin lambat oleh Spanyol ya mereka termakan oleh strategi Tapi Spanyol. ada satu permainan Prancis yang juga dibawa praktik bermain lambat. Maroko lawan Prancis kemarin kan lambat juga, tapi akhirnya juga bisa memecah kebuntuan. Kira-kira rasa-rasanya itu Maroko terlalu respect ya. karena nggak seperti biasa. Ayoub Boadi yang luar biasa di 5 pertandingan nggak terlihat sama sekali. Kemudian kan mereka jelas kehilangan Ismail Saibari. Mau nggak mau Brahim Diaz ditaruh di depan. Kemudian pilihannya juga Rahimi tidak dimainkan sejak awal. Itu saya pikir juga ada sedikit kesalahan strategi. Bahkan kalau Mbappe bagus penaltinya kan mereka akan langsung unggul. Tapi secara keseluruhan tidak ada peluang berarti bagi Maroko yang membuat terlihat Maroko seperti mengendorkan tekanan dan terlihat terlalu respect pada Prancis. Spanyol ini kan dikenal dengan tiki taka Bung Gita. Lalu Perancis dikenal dengan pemain yang gaspol gitu, yang langsung menusuk ke pertahanan lawan. Kira-kira ya tadi boringnya permainan tiki taka melawan gaspolnya Perancis ini
akan seperti apa jalan pertandingan kira-kira? Saya pikir pertandingan akan diambil inisiatifnya oleh Perancis harusnya ya. Perancis. Jadi possession ball akan tetap akan balik lagi yang harus diwaspadai Perancis adalah counter attack-nya Spanyol karena bawa pertandingan ke sedikit lambat kemudian counter cepat itu kan gaya khas Spanyol juga. Dan waktu lawan Senegal lah contohnya. Perancis itu sering berapa kali dari sisi sayap, 2 back sayap mereka terlambat ke belakang sehingga Senegal masuk. Hanya saja Senegal Sadio Mane tidak dalam kondisi terbaiknya. Ismail Sarr belum saat itu sehingga mereka nggak bisa bikin gol. Babak pertama 0-0 kemudian dihukum oleh Perancis babak kedua. Nggak yakin bahwa Spanyol akan melewatkan peluang kalau mereka bisa bikin gol. Ya. Tadi lihat pertemuan kemarin, pertemuan terakhir mereka kan 2-0 terlebih dahulu. Kemudian jadi 4-0, jadi 4-1, jadi 5-1, jadi 5-4. Olimpiade bahkan dengan beberapa pemain juga main. Sempat 3-1 untuk ke Spanyol, 3-3, kemudian jadi 5-3 juga untuk keunggulan Spanyol. Oke, tapi kalau kita lihat komposisi pemain sebenarnya yang punya kontribusi besar tidak hanya Mbappe dan Yamal. Ya. Ada kita sajikan nanti ada 4 pemain kunci dari Prancis sebenarnya yang cukup memberikan kontribusi besar bagi timnya. Ada Michael Olise yang saat ini bermain di Bayern Munchen. Ousmane Dembele, pemain Paris Saint-Germain. Lalu Kylian Mbappe dari Madrid dan Desiree Doué lagi-lagi dari Paris Saint-Germain. Lihat pemain ini, Anda sepakat bahwa ini yang punya kunci keberhasilan attack-nya Prancis? Sangat. Ya. Artinya 4 pemain ini dengan kontribusi gol dan asisnya yang sangat baik sekali, ini nggak tergantikan. Bahkan kalau dibilang bahwa Brazil itu berantakan, tapi sekarang Brazil ya itu Perancis. Artinya kenapa? Karena mereka bermain seperti Brazil tahun 2002 ya, punya 3R di depan, punya Ronaldo juga di depan dan kontribusinya bahkan kalau kita lihat Koundé dan juga bek kiri mereka Lucas Digne juga sangat membantu serangan. Jadi bahkan gelandang bertahan mereka seperti tidak terlihat walaupun harus diakui bahwa Rabiot dan Tchouaméni dan Kone juga bermain cukup baik ya artinya. Oke, itu dari Prancis. Sementara nanti dari Spanyol ada 4 pemain kunci juga yang punya kontribusi besar memberikan kemenangan untuk Spanyol. Ada Mikel Merino, Rodri, Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal. Mikel Merino ini unik. Saya spesifik dulu untuk Mikel Merino. Dia tidak pernah menjadi starter selama Piala Dunia ini, tapi selalu menjadi penyelamat tim di menit-menit akhir. Bagaimana melihat sosok Mikel Merino? Dia sudah main 26 menit dan bikin 2 gol. Jadi rata-rata 13 menit dia bikin 1 gol. Itu yang terbaik dari seluruh pemain yang ada. Betul. Karena kalau kita bicara Mbappe dengan 8 gol, Messi 8 gol, tapi jumlah menit kan panjang. Artinya. Tapi balik lagi pertanyaan, apakah dia akan bagus pada saat dia mainkan sebagai starter? Atau tidak? Atau main babak kedua? Artinya dia kan benar-benar pada saat lawan sudah lemah, dia datang dan dia menghukum. Kemarin kan dan dia cepat menanggapi kesalahan penjaga gawang. Kemudian Portugal juga kan bagaimana lini belakang Portugal juga kosong, ini dia manfaatkan. Tapi sebenarnya kunci permainan ada pada Rodri. Rodri kan yang selalu ambil bola terus. Inisiatif serangan juga. Ball winnernya itu datang dari Rodri untuk kemudian diberikan. Oyarzabal juga luar biasa. Juara runner up Olimpiade, juara Euro. Euro kan kemarin dia yang menentukan kemenangan. Dan sekarang salah satu top scorer dari Spanyol. Oke, seru sekali memang. Kalau sekali lagi saya tertarik dengan Mikel Merino. Ini tren Mikel Merino mencetak gol di menit-menit akhir itu sampainya sudah memang tercipta pada saat dia di klub di Arsenal, lalu juga di Euro kan. Di Euro juga menjadi penyelamat Spanyol juga. Nah, tapi ada satu nama yang tidak bisa sepertinya untuk diragukan untuk tampil. Ada nama Pedri di sana yang diragukan untuk bermain. Kira-kira siapa yang bisa menggantikan sosok Pedri yang juga punya peran sentral di Dani Olmo ya selama ini ya. Dia kan pada saat Lamine Yamal dianggap sudah cukup sembuh, Pedri diistirahatkan, Dani Olmo yang menjadi penentu di tengah. Jadi pemain nomor 10-nya itu Dani Olmo bukan Pedri lagi. Sejauh ini tapi Dani Olmo kan tidak punya kemampuan untuk bermain selama 90 menit. Ini kenapa dia menit 70 biasanya diganti. Pedri lah yang biasanya masuk. Nah, mudah-mudahan juga Pedri kan belum dipastikan tidak bisa bermain. Sempat dia ragukan tapi sudah menjalani latihan bersama kembali. Dan satu lagi yang unik dari Prancis versus Spanyol ini, Prancis punya akademi sepak bola yang dikelola negara ya. La Fontaine. La Fontaine itu ya. Lalu kalau Spanyol dia punya akademi yang dikelola masing-masing oleh klub. Dan itu berhasil. Mayoritas La Masia, akademi La Masia ada sekarang di timnas Spanyol. Bagaimana Anda melihat kedua pola kepelatihan terhadap para pemain yang menjadi bintang saat ini di kedua negara? Kalau La Masia maupun Akademi Real Madrid kan sudah lama ya, sejak tahun 70-an, 80-an dan mereka terus berkembang. Jadi nggak heran kalau mereka menghasilkan pemain-pemain. Tapi balik lagi Prancis kan sangat mengejutkan di
tahun 80-an ada Jean-Pierre Papin, ada Cantona, terus sempat kayak berhenti, terus tahun 90-an muncullah pemain-pemain seperti Zidane dan yang lain-lain. Itu kan datangnya bukan dari klub-klub ternama ya, dari Bordeaux, kemudian baru dibesarkan oleh klub-klub besar. Jadi saya pikir mereka disatukan oleh La Fontaine pada saat mereka sudah jadi. Ini yang bukan hasil La Fontaine, tapi dari hasil klub-klub kecil yang menjadi satu yang membuat Perancis bisa seperti sekarang. Ya, singkat saja terakhir siapa yang akan unggul kira-kira nanti? Rasa-rasanya sih masih Spanyol ya. Rasa-rasanya Karena mereka masih punya Spanyol. Mikel Merino, karena Mikel Merino sudah mempensiunkan Toni Kroos, Oke. sudah mempensiunkan Cristiano Banyak Ronaldo, sekali korbannya. kemarin KDB ke Kevin De Bruyne, Ya. dan bukan tidak mungkin sekarang Didier Deschamps yang dipensiunkan. Yang sudah berapa? 12 tahun. 12 tahun, dan 12 luar tahun. biasa sebenarnya. Ya, luar biasa untuk catatan seorang pelatih di timnas negara untuk pertandingan ataupun turnamen sepak bola. Baik, terima kasih Bung Gita. Sama-sama. Analisisnya, sampai jumpa lagi. Kita ketemu lain waktu.